wabarakatuh, Wilujeng Siang. Kali ini di episode kedua Cuci Mata, kita akan jalan-jalan ke kebun raya. Setelah episode pertama kita mengupas tuntas masalah kebun raya, terus udah gitu ada sejarahnya, latar belakang. Nah, sekarang kita di episode kedua, kita akan diajak jalan-jalan ke taman-taman, terus udah gitu kita ke spot cantik untuk foto-foto cantik. Kita saat ini sedang menaiki kereta. Nanti biasanya di gerbang depan ini ada pilihan, ada kereta yang disewakan untuk penumpang. Nah, saat ini saya ditemani sama Teh Linda, tetap dengan Mbak Dini yang menemani saat waktu di episode pertama. Aduh, seger banget ya, Teh. Sungainya ya. Ini suasana yang sejuk sekali karena ini adalah baru selesai hujan, Kak Aisyah. Jadi rasanya inilah Bogor ya. Jadi harumnya tanah yang baru dibasahi oleh air hujan itu berasa sekali ya, wangi-wangi tanah basah gitu. Dan ditambah suara-suara binatang yang mulai keluar. Biasanya ini di malam hari ya. Oh, Tonggeret. Tonggeret namanya. Biasanya setelah hujan atau sore-sore. Atau sore-sore Tonggeret ini ya. Ini tambah oasenya ya, jadi menambah kesejukan dari kebun raya Bogor ini. Nah, kita untuk pertama kali yang akan kita datangi, Mbak Dini, kita diajak kemana nih? Untuk yang pertama kali setelah kita naik kereta, untuk ke taman ya? Ke taman, nanti kita mau lihat. Kalau dengan mobil ini sih kita akan melewati pohon jodoh. Oh, pohon jodoh. Itu yang banyak orang cerita-cerita tentang mitosnya. Lalu juga kita akan masuk ke taman yang baru, namanya sebenarnya udah lama, hanya direvitalisasi saja. Adanya Taman Orchidarium, Taman Obat, dan Taman Kopi. Oh gitu. Karena kita satu arah ya? Satu arah. Taman Obat, Taman Kopi, dan Orchidarium. Artinya apa tuh Orchidarium? Orchidarium itu ruang atau wilayah untuk menanam atau displaynya untuk jenis-jenis anggrek. Anggrek, oke. Jadi orchid tuh anggrek ya. Nah, kalau yang khusus di sini Orchidarium ini untuk anggrek hutan. Oke, bukan anggrek yang seperti biasa yang kita punya di rumah ya. Iya, Anggrek itu hias ya, beda ya. Berarti lebih ini ya, lebih pastinya otentik, eksotik ya benar. Nanti kita ada ke satu tempat juga, jembatan merah ya. Jembatan kita merah. akan lewatin. Ini Ada sebentar cerita lagi juga ya? Ya, sebentar lagi kita mau lihat jembatan merah di sebelah sana. Oke, jembatan merah ini ada kisah di belakang jembatan merah ini. Nah, jadi ceritanya bagi orang-orang yang punya pasangan, jangan melewati jembatan merah ini. Konon nanti bisa putus hubungannya. Jangan menyeberang atau hanya boleh foto aja? Menyeberang berdua. Oh, menyeberang berdua ya. Itu mitos ya. Mitos ya. Kalau banyak pendapat bahwa kalau emang putus mungkin karena pasangannya tidak serius, jadi bisa putus. Kalau yang sudah menikah dan punya anak ya biasa aja gitu. Ini istilahnya buat pancingan biar orang itu mau mengunjungi kebun raya Bogor ya sebagai salah satu magnet untuk menarik pengunjung. Kalau jembatan merah ini sebenarnya masih kuat nggak kalau untuk dilewati untuk beberapa orang? Nah, kalau di situ kan 10 orang, namun kondisinya kan semakin rapuh, maka ditutup, nggak bisa lewat. Nah, ini di sebelah kiri ada komplek pemakaman. Nah, berseberangan dengan posisi jembatan merah, di sini adalah komplek pemakaman peninggalan dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Saya lihat di situ tertulis ada Ratu Galuh, ada Mbah Jepra, dan Mbah Baul, dan satu lagi itu anaknya ya? Satu lagi itu tidak tertulis secara rinci. Solen apa namanya? Tadi Solen. Iya, tapi jauh periodenya di akhir-akhir kerajaan Pakuan Pajajaran. Berarti memang ada kayak semacam kuncennya ya kalau untuk ini ya, Iya. berkunjung. Berkunjung dan Sebetulnya bisa dibuka umum berziarah. kah
untuk Bisa. makam ini? Bisa di makam ini biasanya untuk Itu berdiri ada anak. Bapak Kuncannya. Iya, bapaknya ada. Kalau weekend ramai, biasanya banyak. Banyak yang datang. dikunjungi ya. Heeh. Oke, kita telah melewati tadi pertama Jembatan Merah, kemudian tadi Makam Keramat. Makam Keramat ini tadinya tidak berada pada posisi Kebun Raya ya, di luar tadinya ya, sebelum Kebun Raya ini berdiri. Iya. Jadi ditemukan. Jadi pada saat berdirinya Kebun Raya Bogor ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Nah, sebentar lagi kita mau lewat pohon jodoh. Pohon jodoh. Oke, kenapa ini disebut dengan pohon jodoh, Mbak Dini? Sebelum saya cerita tentang mitosnya ya, jadi di sini ada dua pohon. Ya. Pohon yang warna hitam adalah Shorea leprosula atau pohon meranti. Pohon meranti. Yang terkenal sekali kayunya ya. Lalu di sebelahnya ada pohon Ficus albicilla atau beringin putih. Nah, karena kulitnya putih tuh. Mulus Nah, banget ya. Berarti sebetulnya memang pohon yang berbeda ya. Pohonnya Cuma jenisnya berbeda. berdampingan ya. Tapi hidupnya berdampingan, ditanam pada tahun 1866. Nah, mereka itu hidup berdua sampai sebesar ini. Nah, kenapa disebut pohon jodoh? Karena yang hitamnya itu seperti laki-laki, sosok laki-laki. Dan lebih kelihatan besar lebih ya. kasar dan hitam. Kalau hitam kan biasanya buat laki-laki ya. Kalau yang warna putih, kulitnya putih, si beringin putih, ya itu untuk sosok perempuannya. Saya pernah dengar nih Mbak, untuk tadi yang pohon jodoh ini ada beberapa mitos. Ada yang maksudnya tidak boleh berfoto dengan selain pasangannya, atau mungkin yang belum ada jodohnya bisa sekalian membawa calonnya ke sini. Itu gimana mitos-mitosnya Mbak sebetulnya? Jadi banyak yang beranggapan kalau dia pengen punya jodoh, terus naksir seseorang, bawa temennya atau pasangannya ke situ, nanti bisa jadi jodohnya dia, Jadi jodohnya. pacarnya dia, atau nanti bisa menikah kayak gitu. Atau kalau yang udah berpasangan sih harapannya bisa langgeng ya. Bisa. Nah, jangan mitos. Tapi fotonya jangan selain sampai pasangan sama gitu. pasangan orang lain. Nanti ganti pasangan. Oh, pasangan. Jadi Ya. balik lagi juga kepada kepercayaan kita ya Ya, Mbak ya, ya. bahwa itu semua tidak melatar belakangi suatu hal, awal suatu kejadian, tapi pastinya itu untuk menarik pengunjung dan betul. cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Mungkin kebetulan ya, jadi banyak Iya. yang suka Kebetulan aja jalan-jalan mungkin kesini setelah sama temennya. berkunjung. Iya, jadi habis itu pacaran gitu ya. Kayak tempat ngedate lah istilahnya. Ya, istilahnya di sini kan tidak diperbolehkan untuk Tapi nggak boleh ya kalau pacarannya Iya. yang aneh-aneh. tidak diperbolehkan untuk ibaratnya ke sini dengan maksud tujuan hal yang tidak baik ya. Iya, betul. Karena sudah banyak kejadian suatu hal yang tidak baik berakhir dengan cerita-cerita yang tidak baik juga. Tapi kalau mau ngajak pasangannya ini malah boleh banget. Anggap aja sebagai foto Oke, romantis. kita baru melewati sungai ini, jembatan merah ya, ini disebutnya jembatan Nah, ini jembatan apa ini? Jembatan Surya Lembayu. Surya Lembayu. Surya Lembayu. Diresmikan oleh Presiden Megawati, Ibu Megawati. Dan yang jembatan ini selain jembatan merah tadi, Iya. ini yang masih bisa dipakai untuk melintasi Sungai Ciliwung. Ini benar-benar oasenya Mbak, ditambah tadi suara binatang, terus arus deras sungai, ditambah suasana yang sejuk. Ini benar-benar menarik magnet untuk para wisata yang sekarang butuh tempat-tempat yang jauh dari pikuk keramaian ya. Iya, Karena betul. suasana Covid sekarang ini membawa kita harus ke tempat-tempat wisata yang sifatnya alam, Alam. yang terbuka. Nah, saat ini kita sedang melewati apa nih Mbak? Nah, di sebelah kiri ada taman. Ya. Ya Mbak, taman apa nih Nah, Mbak? ini tamannya sudah lama sih ya. Kalau dari pinggir jalan kelihatan tuh. Ya. Ini namanya Taman Sujana Kasan. Oh, Sujana Kasan. Oh. Berarti kan ada cerita ya? Iya, jadi sengaja dibuat untuk mengenang kurator orang Indonesia pertama. Kalau Kurator? sebelumnya kan
orang Belanda terus nih yang Iya. ada di kebun raya. Betul Nah, betul. Ini khusus untuk mengenang kurator pertama Kurator asal pertama Indonesia. asal Indonesia. Dan Siapa namanya? Sujana Kasa. Sujana Kasa. Nah, di tengahnya itu sengaja ada tanaman-tanaman kecil yang dibentuk seperti burung Garuda. Oh, berarti kalau dari jauh itu terlihatnya Terlihat seperti burung Garuda. ya. Kalau di drone ya. Kalau di Tahun berapa drone. ini Mbak? Ini, Sujana Kasa ini? Taman Sujana Kasan ini, Taman Bineka ini ya sejak tahun 599 ya? 1959. Sampai Nah, untuk 1969. kepemimpinannya itu dari 1959 Oke, berarti setelah kemerdekaan ya. setelah kemerdekaan. Baru dipimpin oleh kurator asli Indonesia. Nah, disebut juga Taman Bineka karena ada burung Garudanya. Ada itu. burung Garudanya. Dan ada di situ ada ini ya. Ada patungnya juga. Ada gambar patungnya ya. Mungkin itu Pak Sujana Kasa ya kali ya. Eh, Bukan? Yang di patungnya itu Kusnoto. Oh, Kusnoto. Kusnoto ini director atau direktur direktur. pertama. Oke. Oh, berarti baru awal tahun. Taman tahun 2021 ya. Taman kopi ini berapa jenis kopi Mbak di sini Mbak? Di sini ada 3 jenis. Robusta, Kopi Robusta, dari Arabica. Cuman yang Arabica ini ada yang dari Puntang. mm-mm. Kita lihat ya di papannya itu lebih jelas lagi. Yuk. Buat penggemar kopi yang suka banget ngopi, ini adalah pohon-pohon aslinya. Sekarang berbuah semua juga. Iya, lagi berbuah ya. Tapi Jadi yang jangan masak, dipetik ya. yang masak itu yang merah-merah ya? Yang merah-merah. Tapi kok ini ya termasuk maksudnya dia nggak tinggi ya pohonnya? Nah, kalau untuk Arabica sendiri dan Robusta itu memang tidak tinggi. Dan kondisinya mereka di dalam pot. Jadi tidak akan tumbuh besar kalau yang di pot. Kalau yang di perkebunan emang nggak tinggi juga sih, kira-kira 2 meter atau 3 meter ya. Iya, biasanya di perkebunan lebih tinggi soalnya. Iya. Makanya saya lihat di sini pendek, lebih pendek. Nah, jenisnya di sini kopi Arabica Kamojang, kopi Arabica Puntang, dan Robusta Ulu Belu. Itu ada nama daerah-daerah asal kopi itu ditanam. Nah, ini taman baru. Saya tahu daerah Sumatera juga ya untuk kopi sebetulnya. Iya, Sumatera juga ada. Apa Ulu Belu itu? Harus Browsing dulu ya. Ini tamannya baru tahun 2021, sama seperti Taman Nepenthes. Dan spesies yang dibawa ke sini ini bukan dari koleksi LIPI. Jadi jadi Pertamina yang kasih ke sini. Ini pasti jenis kopi yang paling premium mungkin ya di antara kopi-kopi yang ada di Indonesia. Arabikanya sih ya yang paling populer Arabica. Karena terus terang saya baru dengar ada Arabica Puntang. Sebenarnya itu penamaan itu Jenis kayaknya asal ya. kopinya ditanam di daerah situ. Daerah Puntang ya. Kalau jenisnya ya Arabica sama gitu. Iya. Iya, saya soalnya biasanya dengarnya Arabica Toraja, Arabica Iya, daerah-daerah. Gayok, Aceh. Ini ada Arabica Puntang, daerah Puntang baru saya dengar. Ternyata taman ini binaan dari Pertamina ya. Pertamina, iya. Itu sumbangsihnya mungkin untuk salah satunya untuk kebun raya ya. Iya. Ini menjadi taman yang mempunyai cerita bersejarah. Jadi dibandingkan taman-taman lain, ini banyak cerita sejarah di taman ini. Mbak Dini, untuk bisa dijelaskan nggak untuk taman ini? Ya, jadi Taman Teisman ini sengaja didirikan untuk mengenang salah satu kurator kebun raya Bogor bernama Johannes Elias Teisman. Nah, Teisman itulah yang memiliki gagasan untuk dibuatnya sebuah kebun di ketinggian, yaitu tepatnya di Cibodas. Nah, atau di Kabupaten Cianjur. Nah, Mr. Teisman ini dia mendirikan kebun raya Cibodas untuk menanam jenis-jenis tumbuhan dari luar Indonesia, khususnya dari Amerika Selatan atau tropis Amerika. Nah, salah satunya adalah pohon kina yang berasal dari Peru, dibawa ke Indonesia sebagai obat malaria.
Nah, kemudian jasa lainnya dari Mr. Taisman ini, dia menggolongkan atau mengklasifikasikan sistem penanaman tumbuhan di sini berdasarkan family. Kalau Family. istilahnya family ya, atau Kekerabatan ya. Iya, jadi seperti kita lihat di sebelah sana itu khusus untuk pohon-pohon palem. Oh, Oke. iya. Jadi ada penggolongan penanamannya, jadi nggak sembarangan Nanam. Oh, tanam jadi di ada. sini. Ada pengelompokan ya. Kelompokan, betul. Nah, selain itu di sebelah sana ada Tugu Taisman. Ya. Tugu itu dibuat di waktu yang sama dan batunya dari granit dibawa dari Berlin. Dari Berlin. Wow. Berlin. Nah, yang mendirikan taman ini adalah Melchior Tribe namanya. Yang mendirikannya. Melchior Tribe. Melchior Tribe ini dia seorang direktur kebun raya di tahun 1880 sampai tahun 1910. Dan sengaja beliau membuat taman ini bergaya Prancis seperti yang kita lihat, bentuknya itu simetris ya. Kiri dan Iya ya, kanannya kiri kanan sama ya. Jadi kadangkala kita menyebutnya sebagai Taman Prancis. Oh iya. Oke. Memang terlihatnya kalau mungkin kalau view-nya dilihat dari atas ya. Iya. Jadi dia memanjang ya. Nah, itu sebenarnya ke ujung sana zaman dulu ya. Pohon beringin di sana itu tidak terlalu tinggi. Ya. Oh, Ada gitu. pohon beringin. Ya. Jadi bisa kelihatan view Gunung Salak di sebelah sana. Oke. Karena dia berkembang menjadi tinggi jadi ketutup ya gunung salaknya. Gunung Salaknya. Ini kalau bagus dari drone dilihatnya ya Taman Taisman ini. Kalau orang Belanda yang dulu Governor Jenderal datang ke sini dari Istana Bogor akan melihat view yang bagus Gunung Salak. Gunung Salak. Kalau dari belakang istana tadi ya. Nah, nanti di sebelah itu ada spot foto yang lagi hits Yang ya. lagi ngehits juga. Ya. Untuk sepeda, untuk jalur sepeda atau jalur pejalan kaki ala Beverly Hills ya, karena pohon palem semua Pohon ya. palem semua ya. Pohon palem kiri kanan. Sekarang kita ada di lokasi Taman Nepenthes. Ini ternyata taman yang baru diresmikan itu di awal tahun ini. Jadi lokasinya itu malah di depan penyewaan sepeda tidak jauh dari gerbang. Nah, ini banyak yang belum tahu untuk taman baru ini. Nanti Mbak Dini akan menjelaskan lebih banyak lagi mengenai Taman Nepenthes ini. Ya, Teh Linda? Iya, Tadi ternyata kita nggak jauh ya Iya. dari gerbang. Ini dinamakan dengan Taman Nepenthes atau Kantong Semar ya. Iya. Mungkin lebih lanjutnya bisa Teh Dini jelasin apa sih Taman Kantong Semar ini atau Nepenthes ini? Ya, jadi di sini taman yang berbentuk rumah kaca. Ya. Dan di dalamnya itu ada koleksi beberapa spesies yang memiliki keunikan, yaitu jenis tumbuhan karnivora. Karnivora ya, Nah, tumbuhan pemakan hewan. Atau daging kalau istilah Iya. asli artinya. Tapi kalau di sini sebenarnya tanaman itu tidak selalu makan daging, tapi lebih ke serangga. Serangga ya. Seperti lalat atau nyamuk gitu. Kita masuk aja, kita lihat. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita dikelilingi oleh bangunan, ini namanya bangunan yang tipikalnya Greenhouse. greenhouse ya. Jadi sirkulasi udaranya masuk dan dialiri oleh air yang memancar dari atas tiang ini. Kayak dikasih spray terus. Iya benar. Kalau acara-acara biasanya di gedung nih biasanya dapat namanya spray seperti ini. Ternyata tumbuhan Tumbuhan juga perlu yang Biar namanya segar ya? spray ya. segar. Bisa ditunjukkan nggak? Mungkin yang mana yang Kantong semar tuh yang mana? Itu ya. Di sini itu ada semacam cairan di dalamnya. Di bawahnya? Saya pegang dikit aja ya. Untuk melunakkan si serangga itu mungkin ya. Untuk memberikan enzim. Oh ya. Itu bukan air ya? Ada airnya juga. ada. Dari air ini, air spraynya juga dari enzimnya Enzimnya Nepenthes. Nepenthes ini ya. Nanti enzimnya ini berfungsi untuk menguraikan tubuh si serangga. Oke. Saat tubuhnya terurai itu akan diserap nutrisi-nutrisi dari hewan-hewan yang diuraikan itu sebagai nutrisinya atau proteinnya dari Nepenthes supaya bisa tumbuh baik. Nah, ini pada saat si hewan serangga itu masuk ke dalam, si penutupnya ini nutup ya?
Enggak, tetap kebuka. bergerak, tetap kebuka. Terus seperti kebuka gitu. Kalau si serangganya udah terjebak ke dalam, dia nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar lagi ya, sudah terperangkap oleh cairan Enzimnya tadi udah enzim itu. terperangkap. Perkembangbiakannya dengan apa ya kalau kantong semar ini? Bisa Kayaknya- dari anakannya. Oh. Dari sebelahnya akan tumbuh yang baru. Dia kayak menggantung gitu, jadi dia mengambil Jadi itu bunga ya, Akaranya dari bunganya ya sebetulnya. Daun. Oh, daunnya ya? Ini kan daun. Oh, dari daun. Oke. Ternyata daun ya. Saya pikir benar-benar si kantung semarnya itu berakar gitu. Ternyata ini Ada adalah jenis lainnya kok. Kalau ini kan jenisnya Renwartiana. Jadi dia lebih besar ukurannya. Ada yang kecil-kecil. ini masih masuk ke golongan ini bukan yang disebut dengan Rafflesia alnordli itu. Beda jenis. Bunga bangkai itu juga sama kan? Dia memakan serangga kan? Itu suka salah kaprah. Nah, gimana bedanya tuh? Jadi Rafflesia kita ada dua ya. Bunga bangkai itu ada Rafflesia, tetapi yang disebut dengan bunga bangkai adalah bunga Amorphophallus titanum, adalah bunga tertinggi di dunia yang tingginya bisa sampai 3 meter. Tinggi bunganya itu. Kalau bahasa Indonesianya bunga titan arum. Oke, Nah titan itu arum. kalau misalnya di Monas itu suka ada tuh replikannya Oke. bunga Amorphophallus. Jadi dia bentuknya tinggi menjulang di Iya, dia di bagian kelopaknya itu di bawahnya. bawahnya. Nah itu nanti akan mengeluarkan bau untuk mengundang Serangga-serangga yang datang. Tapi serangga itu bukan maksud untuk dimakan, tapi untuk tujuan membantu penyerbukan. Oke, berarti berbeda dengan kantong semar ya. Beda jenis Kalau ini memakan serangganya, kalau itu hanya untuk penyerbukan. untuk membantu penyerbukan. Berarti bisa balik lagi ya, setelah nyemplung itu masih bisa balik lagi. Iya, jadi hanya di situ untuk Untuk proses menyerbukan. penyerbukannya. Oke, jadi jangan salah kaprah ya. Bunga bangkai itu tidak memakan serangga. Tidak memakan serangga. Tetapi yang memakan serangga adalah malah kantong semar. Nah ini ada jenis lainnya, tidak hanya yang tadi panjang, ada juga yang bentuk seperti Ini tuh indah sekali ya, diperjualbelikan nggak Mbak ya? Untuk enggak, kalau yang di sini enggak diperjualbelikan. cukup mahal ya mungkin harga tanaman Kalau ini. dijual mahal. Jadi kantong semar ini mungkin akan mengalahi janda-janda bolong ya. Tanaman yang lagi hit sekarang. Karena ini juga jenis tanaman yang bolong daunnya ya. Cuman dia mempunyai khas keunikan. Bentuknya unik. Bentuknya unik, lebih unik daripada apa? Jadi lebih cenderung untuk Tidak penelitian dan dilestarikan mungkin ya. Iya, betul. Ya ini salah satu bentuk edukasi kita kepada Iya. masyarakat Iya, benar, bahwa kantong semar itu aslinya sih kan mereka tinggalnya di hutan-hutan ya. Iya, betul. Di ketinggian, di tempat yang Makanya lembab. sebenarnya agak dingin ya harusnya ya. harusnya Ya, makanya ini makanya butuh- kita dikasih ini terus nih spray ini supaya tetap basah dan lembab di sini. Iya, karena memang nggak terlalu bisa Perawatannya panas. sulit juga. Agak sulit Iya, ya. kelihatan kayaknya kayak kalau panas dikit dia agak Jadi harus punya ekstra. cepat kering daunnya ya. Kebakar benar-benar. Karena ini biasa tumbuh di hutan ya. Iya, di hutan-hutan di Kalimantan, di Sumatera. Kantong semar ini. Oke. Malah ada yang lebih besar ya kadang ya ukurannya ya. Iya, saya pernah dulu yang besar sekali tuh. Agak-agak serem ya kalau Ini agak takutnya. kecil ya, Hewan kecil-kecil besar ya. bisa Bisa, sampai masuk. iya bisa masuk hewan besar. Tidak hanya serangga, ada juga kalau yang di habitat di Amerika itu ada yang sampai kodok, katak Nyemplung Oh, ke iya, situ sama. nggak bisa balik lagi. Iya, karena ada airnya di dalamnya ya. Itu mungkin lengket sekali kali ya kalau udah. Jadi macam-macam ya, ada kantong semar yang kecil-kecilnya di sini. Iya. Bisa jadi tanaman gantung sebetulnya. ya indah banget sebenarnya. Ini kalau lebih menarik daripada yang lagi hits sekarang, itu namanya tanaman apa ya kalau nama ininya? Istilah ilmiahnya. familinya itu Araceae. Araceae. Araceae, jenis-jenis tales-talesan. Itu tuh ternyata ya. Ya, itu kategorinya dia ke famili tales-talesan. Ini masuk talas-talasan ya? Iya. Tapi beda kalau misalnya yang beneran tales itu semacam alocasia, colocasia itu dia punya umbi. Oh. Soalnya kalau lihat dari bentuk daunnya ya, kalau saya ada di rumah itu apa sih Mbak yang bunga yang gantung itu yang dia putih kalau malam hari biasanya wanginya terus muncul dia bermekaran, kok mirip daunnya seperti itu ya? Apa sih? Wijaya Kusuma Wijaya ya? Kusuma. Mirip-mirip. Beda lagi bukan Iya, Araceae. tapi ngelihat daunnya gitu, terus akhirnya dia dari ujung daunnya itu kan bunga. Saya pikir itu bunga, ternyata itu tetap daun ya, bagian dari daunnya. Ini asal tanaman kantong semar ini asalnya dari mana, Mbak?
Kalau habitat aslinya awal mulanya itu dari Amerika yang tropis. Tropis ya. Oh, oke. Ada juga yang dari Afrika Selatan. Jadi daerah tropis tapi di Amerika. Tapi di hutannya ya. Di hutannya. Ada juga jenis yang terkenal juga namanya Venus. Venus apa tuh? Venus flytrap. Jadi dia merangkap serangga. Sama sih untuk memakan serangga juga. Hanya bedanya Venus. Tapi dia bisa bergerak. Kalau kantong semar kan nggak bisa bergerak. nggak bisa bergerak. Oh, kalau itu dia jalan-jalan. Apa Ketutup kalau ada yang masuk. itu Venus? Iya, Venus flytrap. Nah, saya nggak bisa praktekin karena dilarang memegang. Oh gitu ya. Dia bisa jalan-jalan. Jadi di saat membuka itu kayak kerang gitu loh. Oh, nyakrup. Buka, nanti kalau ada serangga masuk terkena sensor di dalamnya seperti rambut kecil gitu, nanti dia akan Menutup. otomatis Menutup. Nah, saat menutup itu si serangganya tidak bisa keluar lagi. Iya. Nah, pada Kayak terjebak gitu terjebak ya. di dalam seperti di penjara gitu. Nah, nanti sekitar 9 hari akan dihisap nutrisi dari serangganya untuk makanannya dia juga. Kalau udah beres, sudah kering, nanti dia membuka kembali. Ini sudah lama, tapi diperbaiki, direvitalisasi lagi, lebih cantik lagi. Sama juga Taman Binaan Pertamina sekarang. Ada berapa jenis tanaman obat di Kalau jenisnya sih di atas 100 jenis. 100 jenis sebenarnya. tanaman obat? Terutama untuk jenis jahe-jahean. Jahe-jahean. Iya. Oke, berarti saat ini kita akan mengidentifikasi kira-kira obat apa sih buat obat sakit kepala atau obat mulus-mulus gitu, kita bisa lihat pohonnya apa ya. Jadi bentar lagi kita akan nyampe di tempat komplek tumbuhan obat. Ya, kita udah sampai nih di Taman Koleksi Tumbuhan Obat. Oke. Oke, kita turun. Oke, saat ini kita memasuki area komplek tanaman obat. Kita lihat di kanan kiri ini ada tulisan-tulisannya. Ya, di Taman Obat ini koleksinya dikasih nama, selain dalam bahasa Latin juga ada nama Indonesia. Ada Indonesianya. Supaya memudahkan kita untuk mengidentifikasi Betul. dan mencari manfaat-manfaat untuk obat apa sih pohon ini. Iya. Nah, itu bisa dicek melalui kode QR code yang ada di papannya. Oke. Untuk apa gitu ya, Mbak? Ada yang tahu nggak kira-kira, Mbak? Salah satu mungkin? Nah, ini buah delima yang kita tahu. Ini kecil ya, tapi yang masih kecil. Tapi belum berbuah. Belum berbuah. Yang biasanya untuk makanan buah sehari-hari. Sehari-hari, tapi ternyata manfaatnya itu untuk mencegah sakit jantung. Oh, untuk mencegah, bukan mengobati ya? Mengobati dan mencegah dua-duanya. Mengobati dan mencegah penyakit Nah, jantung. kalau di sebelah sini ini untuk obat-obat kanker. Ada tanaman yang sifatnya memang langka nggak untuk tanaman obat ini yang bukan semacam kayak apotek hidup ya, yang biasa orang di pekarangan, tapi mungkin yang sifatnya tanamannya agak langka yang memang jarang. Jarang ya. Rata-rata di sini herbal dan mudah ditemui sih. Ini pohon apa namanya, Mbak? Ini namanya daruju, daun daruju yang daunnya bergerigi. Oh, daruju. Nah, ini khasiat daunnya untuk obat kanker, anti kanker. Anti kanker. Untuk menghilangkan sel-sel kanker. Bukan mengkudu, bukan ya? Beda lagi ya? Beda lagi. Namanya jeruju. Daruju. Oh, daruju. Oke. Ini yang dikonsumsi adalah daunnya ya? Daunnya dibuat minuman. Di jus gitu ya? Direbus daunnya, disaring dari hasil rebusannya, baru diminum. Oke. Ini ada berbunganya atau dia beda Itu spesimen? beda. Kalau yang digambar ini tapak dara. Biasanya Oh, ada iya. yang jenisnya untuk tanaman hias. Iya, karena memang ada tanaman hiasnya. ini Tapak biasanya. darah itu buat sakit apa? Sama kanker juga. Kanker juga. Tapak darah dan daruju. Oke, daun kunyit ya? Ini maranta.
Maranta itu kayak Indonesianya saya lupa, tapi di dalamnya itu ada umbi. Iya. Umbinya dipakai untuk panganan. Umbinya itu Umbi dari ini jenis ini. Maranta. Oh maaf, itu di situ ada nama Indonesianya, namanya Garut. Oh, Garut. Nah, Garut ini dibuat tepung. Tepungnya dibuat bubur. Cocok untuk orang yang sedang sakit atau mau sembuhkan pencernaannya masih Oke, masih susah ya. masih luka gitu Jadi ataupun harus yang lembut makanannya. Jadi dikasih bubur Garut dari tepung Garut. Oke. Nah, untuk tanamannya ini. masa penyembuhan ya. Iya. Nah, bahkan yang sehari-hari kita Lihat di tanaman rumah di rumah pekarangan. ini Ini namanya puring. Banyak oh, sekali puring ya. jenisnya. Ada Ada yang- berbagai macam itu kan Iya, jenis daunnya ada juga yang ya. daunnya keriting, Keriting, ada benar. yang panjang. Nah, ini manfaatnya buat anak-anak yang lagi sakit perut, ditumbuk, dihancurkan, lalu dibalurin di perutnya. Oh, tidak untuk diminum, hanya untuk dibalur ya. dibalurkan aja. Balurin aja. Buat yang sakit perut, mules-mules. Mules-mules anak-anak kecil. Oh, berarti semacam kayak daun jarak ya kalau istilahnya zaman dulu tuh. Daun puring tuh buat balutan sakit perut. Jadi kalau di sini kita tadinya nggak tahu jadi tahu ya, ternyata pohon puring ini berkhasiat untuk anak-anak yang lagi sakit perut, cukup ditumbuk dan dibalurkan. Ini banyak yang belum tahu nih Mbak kalau Daruju ini nih. Iya. Berarti boleh lebih gambarnya boleh lebih di-shoot nih. Ya, karena sangat ini ya. Kayaknya boleh apa? informasinya ini banget ya. Tadi Bermanfaat bisa diulang sekali. Mbak, tadi diapakan ini si daunnya ini Daunnya direbus rebusan airnya itu diminum ya? diminum tapi disaring dulu ya. Mungkin dibikin anget-anget dulu jangan langsung. Nah, untuk yang lebih banyak lagi di sebelah sini nih. Ini untuk jahe-jahean. Oke, yang suka minum jahe-jahe di saat hujan-hujan gini cocok nih ya. Yang saya tahu jahe biasa dan jahe merah. Nah, ini next sebenarnya kita udah buat bar tapi bukan Display buat ya. minuman keras. Insya Allah nanti ini mau dipakai buat bar jamu. Oh, Oke. gitu ya. Jadi selain menikmati taman obat juga Sekaligus Iya. menikmati minuman hasil Iya. ininya ya. Yang mau pesan jus Daruju boleh nanti datang ke sini ya buat anti kanker. Nah, ini durio. Durio itu durian. Oh, ini durian. durian. Oke. Durian. Tinggi banget ya? tinggi sekali ya, tapi belum berbuah ini duriannya. Kalau durian yang di Kebun Raya Bogor ditanamnya sejak kecil, udah di atas 100 tahun. Oh ya. Banyak besar-besar. Tapi ini suka berbuah juga ya? Yang di taman obat ini pohon duriannya pada berbuah. Oh, Ini satu ya, di sana ada lagi. Jadi memang pohon durian ini memang harus lama ya, karena dia baru memerlukan waktu yang lama untuk berbuah. Iya, kalau yang cangkokan sih mungkin bisa lebih cepat ya. Iya. Nah, ini kayaknya saya suka makan nih, Mbak. Itu kecombrang. Kecombrang. Ini enak banget buat sambal, Dibikin sambal, sayur. sayur. Iya. Enak banget nih. Jadi buat yang Cantik tapi bisa dimakan juga ya. iya, Ada bunganya ciri cantik khas, sekali. ciri khas kalau dari bau dan rasanya kalau kecombrang itu Itu ya. ada binatang-binatangnya di atasnya karena wangi mungkin ya. Di sini sering ada lebah kecil atau semut. Combrang. Ini adalah khas makanan kesukaan saya. Di sini Biasanya saya kasih semuanya- ikan asin kan. Di sini semuanya untuk jenis jahe-jahean. Kayak ini daun kunyit ya. Temu kunci. Oh, temu kunci. Mirip ya daun kunyit daunnya ya. Mirip. Ini temulawak sebelahnya. Oke, temulawak. Temulawak untuk obat nafsu makan. Iya. Saya udah nafsu banget. Nggak Kalau perlu kunyit pakai kebalikannya untuk diet. untuk diet. Berarti berdampingan selaras untuk Nah, ini diet. pohon apa ya. nih? Ini Zingiber zerumbet. Itu nama Latin ya. Kalau Indonesianya lempuyang. Oh, Oh, lempuyang. lempuyang. Oke, kita sudah keliling nih ke taman koleksi obat-obatan. Dan masih banyak yang lainnya. Ada kumis kucing, ada cincau. Jadi Pernah lihat cincau? cincau, Iya. iya, pernah saya lihat. Karena bisa bisa dibikin ini juga untuk cincau juga. Jenis-jenis jawer kotok juga ada. Iya.
Saat ini kita lagi berada di Taman Orchidarium, tempat surganya anggrek di Kota Bogor. Di sini ada berbagai macam spesies anggrek yang dari hutan, khusus ya, dari hutan ya Mbak Din ya. Bisa dijelasin nggak nih anggrek ini apa aja keistimewaan dan kekhususannya? Ya, jadi kalau orchidarium ini posisinya emang outdoor, berbeda dengan rumah kaca anggrek ya. Nah, yang ada di luar ini adalah anggrek-anggrek hutan yang memang di habitat aslinya bisa tumbuh menempel di pohon-pohon. Jadi memang bukan untuk anggrek yang dipelihara di rumah gitu ya. Nah, jenis-jenisnya pun unik. Di sini ada anggrek hitam. Anggrek hitam itu Ada contoh yang berbunga? Yang mana? nah kebetulan Lagi belum ada kebetulan yang berbunga. nggak? Kebetulan lagi nggak Baru berbunga mau ya? muncul Ini ya, ya. baru daunnya aja. Karena untuk perawatannya pun susah. Dia harus beradaptasi lagi dengan habitat yang baru Baru di sini. di sini. Bukan di hutan ya. Dan meskipun namanya anggrek hitam, tapi penampakannya itu warnanya hijau. Dan Iya. di bagian tengahnya saja yang hitam, seperti yang ada di gambar di sini. Gambarnya tuh seperti itu ya, anggrek hitam ya. Jadi Termasuk penampakannya anggrek tetap langka. hijau, tapi dia ada bintik-bintik hitam ya. Iya. Termasuk anggrek jenis langka, anggrek Iya. hitam ini. Makanya kita sediain spot khusus untuk anggrek hitam. Dan selain itu ada satu anggrek lagi yang di tengah itu di pot Itu? besar. Itu anggrek apa? Itu anggrek macan. Macan. Oh, macan. Oh iya, yang bentuknya Oh, kayak dari bentuk daunnya loreng-loreng aja. gitu ya. Bentuk daunnya beda ya? Batang Kayaknya ya? Ini kayak macan tutul, jadi Macan tutul. bintik-bintik. Itu susah banget dan mahal banget. Mahal juga karena anggrek hutan itu tadi, dan dia juga hanya berbunga sekali setiap 2 tahun. Wow. Tahun ini belum mekar, biasanya tahun depan sepertinya ya. Nah, anggrek raksasa ini dan anggrek macan itu masih jenis yang sama. Kenapa raksasa? Karena beratnya bisa mencapai 1-2 ton. Yang Berat. paling besar. Berat Berat Keseluruhannya. keseluruhan dari tanamannya ya? keseluruhan tanamannya. Kebayang ya, ini pernah berbuah nih. Berbunga. Berbunga, iya, tiap 2 tahun sekali. Ini bunga. kalau bersamaan Anggrek raksasa. cantik sekali kali ya? Dan Ini ada yang lebih dekat. bertahannya berapa lama, Mbak? ya. Kalau lagi berbunga bisa 3 bulan. 3 bulan bertahan ya, tetap dia mekar gitu. Kalau anggrek kan memang lama ya bungaannya. Lama benar. Dan bagusnya itu anggrek raksasa ini satu tangkai bunganya ada 80 bunga. Oh, banyak sekali. Dan berarti memang besar ya? dan gak cuma satu tangkai, ada banyak tangkai yang akan mekar besar bersamaan gitu. Makanya itu keunikannya dari anggrek macan atau anggrek raksasa. Jadi walaupun kita di sini dipenuhi dengan anggrek-anggrek, jadi kita pun dikelilingi oleh macam-macam tumbuhan yang mempesona ya. Jadi sengaja ditata tumbuh-tumbuhan yang mengelilingi suasana orchidarium ini. Nah, area ini juga selain untuk belajar juga untuk spot foto karena terlihat alami seperti di hutan-hutan, dan juga memberikan inspirasi buat penggemar-penggemar Anggrek tumbuhan ya? sekarang ya. Zaman sekarang kan orang Sekarang lagi booming ya, Booming. namanya tanaman melihat apapun ya. tanaman. Iya. Nah, konsep seperti ini yang banyak Iya. disukai para hobi. Iya, iya betul. Para pecinta Makanya nih tanaman-tanaman. saat pandemi ini saya lihat Kebun Raya Bogor ini termasuk tempat yang tetap favorit untuk dikunjungi ya, Iya. Mbak ya. Malah semakin ramai. Nah, terutama di weekend itu akan Iya. banyak sekali yang datang pagi hari jam 7. Kita buka dari jam 7 pagi, dan rata-rata mereka emang olahraga datang ke sini. Oke, jam 7 pagi ya. Yang menarik adalah yang datang ke orchidarium adalah lansia. Oh. Nah, di sini mereka bisa menghirup udara yang sangat segar. Mungkin kalau orang Jakarta nggak dapet ya suasana Iya. kayak gini. Benar-benar oasenya oksigen, dipenuhi oksigen banget ya, Mbak ya. Ya. Cuma nggak dibuka malam ya, Mbak ya. Ada wacana akan dibuka malam, tapi belum tahu kapan. Pasti lebih seru aja kalau Mungkin nggak akan seluruhnya dibuka, hanya Iya. area tertentu aja. Jadi kalau untuk Kebun Raya saat sekarang ini jam bukanya itu dari hari apa? Senin
sampai hari Minggu atau di ininya di hari kerjanya tuh Senin sampai Jumat hari apa Mbak? Iya, setiap hari kita buka. Setiap hari dari jam? Hanya jamnya aja yang berbeda. Kalau di hari kerja Senin sampai Jumat jam 8 pagi Iya. sampai jam 4 sore. Ya. Di weekend lebih pagi jam 7 bukan Jam 7 ya. Oke, tetap sampai jam 4 sore juga ya. sama jam 4 sore. Nah, ini adalah rumah anggrek yang akan dibuka, tetapi belum ada pengumumannya kapan akan dibuka. Nah, ini akan jadi tempat terbaru bagi wisatawan yang ingin lebih mengenal anggrek, dan juga spotnya bagus untuk berfoto di sini. Masih coming soon ya. Alhamdulillah nih hari ini kita bisa jalan-jalan ke kebun raya dengan suasana yang sejuk setelah hujan. Tadi kita berkeliling dengan kereta, diajak ke Taman Kantong Semar, Neventer, terus kita ke Taman Obat, ada ke Taman Kopi juga. Nah sekarang kita, oh iya sebelumnya tadi ada pohon jodoh juga kita, karena tadi hujannya rintik. Jadi kita cuma sebentar, tadi saya sempat turun juga. Saya kecil sekali di antara pohon jodoh yang tinggi menjulang. Nah, sekarang kita masih di Taman Orchidarium. Di belakang ada air mancur. Di sini enak sekali sih kalau yang senang baca buku, bisa sambil di sini baca buku, ditemani semilir angin, udaranya sejuk sekali. Nah, kita masih ditemenin Mbak Dini. Hatur nuhun ya Mbak Dini ya udah nemenin kita dari episode pertama sampai episode kedua, sekarang dari cerita mengenai sejarah juga, sekarang ke taman juga gitu. Jadi kalau yang memang butuh untuk informasi mengenai Kebun Raya Bogor, bisa hubungi guide di Kebun Raya ya Mbak Dini ya, banyak sekali ya setidaknya yang akan memberikan banyak informasi. Kak Linda, ini juga kayaknya menikmati sekali ya, sampai kayaknya ngantuk ya sampai Terima ya Tata Aisyah. Ini merupakan buat yang mau merelaksasikan hati, pikiran, terus kemudian juga membawa suasana yang sangat santai sebagai bukti syukur kita kepada penciptaan seluruh alam. Mudah-mudahan membawa kita tambah lagi bisa lebih bersyukur dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Segera datang ke Kebun Raya Bogor. Di sini banyak sekali fasilitas yang membuat kita happy, terutama happy secara mata ya, mata seger ya, udara juga seger, semuanya bisa membawa kita lebih baik lagi mudah-mudahan. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya di tempat-tempat yang pasti menawan hati. Jangan lupa bunyikan lonceng, komen, subscribe, dan ikuti kami tetap hanya di Cuci Mata.